Generic structures of descriptive text. There are two kinds of generic structures of descriptive text. The first is identification. The second is description. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to English lessons. Today's lesson is about descriptive text. Maybe you have been familiar about this material because you have learned in your junior high school. But the focus of this material about descriptive text about historical places. Have you known the historical places in Banten province? For example, Banten Mosque, Kaibon, Subosoan, Nasikardi, and the others. Well, students, in this material, we will discuss about definition of descriptive text, social function of descriptive text, generic structures of descriptive text, and the last is language feature of descriptive text. The first is definition of descriptive text. Do you know what is descriptive text? Descriptive text is a text which describes about a particular person, things, or place. In a broad sense, description, as explained by Kane, is about sensory experience, how something looks, sounds, tastes. Mostly it's about visual experience. Jadi, yang dimaksud dengan descriptive text adalah sebuah teks yang menggambarkan seseorang, yang menggambarkan benda, atau yang menggambarkan tempat. Dan yang kita gambarkan itu secara khusus atau hanya satu-satunya. Menurut Kane, descriptive text adalah sebuah teks yang berisi tentang sesuatu atau benda atau tempat yang terlihat, terdengar, atau terasa. Biasanya, descriptive text ini adalah pengalaman visual atau pengalaman penglihatan. The next is social function of descriptive text. Social function of descriptive text is to describe a particular person, things, or place. Jadi social function atau fungsi sosial atau tujuan dari descriptive text adalah untuk menggambarkan seseorang, benda, atau tempat secara khusus. For example, we will describe about Banten Mosque. We will describe about Borobudur Temple. For example, we will describe about Prambanan Temple and the others. The next is generic structures of descriptive text. There are two kinds of generic structures of descriptive text. The first is identification. The second is description. Identification contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Jadi, yang pertama, generic structure dari descriptive text adalah identification. Identification itu berisi tentang pengenalan benda yang akan kita gambarkan. Orangnya, kemudian tempat, misalnya hewan, atau objek yang akan kita gambarkan apa. Kita perkenalkan di identification ini, biasanya ada di paragraf pertama. Yang kedua adalah description. Contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, fonts, color, or anything related to what the writer described. Jadi, description itu adalah penjelasan atau penggambaran secara detail, secara menyeluruh tentang benda, tentang seseorang, tentang tempat yang akan kita gambarkan. Dari ciri-cirinya, dari warnanya, dari karakternya, dan lain-lain. Nah, itu kita gambarkan di paragraf kedua dan seterusnya. Itu disebut dengan description. Jadi, penggambaran atau penjelasan secara detail. Seperti itu. This is the example of descriptive text. The first paragraph is about identification and the second paragraph is about description. Jadi di sini adalah contoh dari descriptive text, yaitu
yaitu tentang Prambanan Temple atau Candi Prambanan. Nah, di paragraf pertama ini berisi tentang pengenalan Candi Prambanan. Terletak di mana? Kemudian Candi Prambanan adalah candi yang sangat luas, yang sangat luas atau yang terluas di Jawa Tengah. Dan letaknya di mana? Nah, itu adalah di identification letaknya atau di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua itu disebut dengan description, penggambaran secara detail tentang Candi Prambanan, mulai dari bentuknya seperti apa, kemudian panjangnya seberapa, kemudian didirikan tahun berapa, dibuat tahun berapa, dan lain-lain. Nah, itu adanya di description atau penggambaran secara detail tentang Candi Prambanan itu sendiri. The next is about the language features of descriptive text. There are 4 language features of descriptive text. Jadi ada 4 ciri-ciri kebahasaan dari descriptive text. Ketika kita ingin membuat descriptive text, maka kita harus memahami ciri-ciri bahasa yang kita gunakan untuk membuat descriptive text. Yang pertama, the first is specific participant. The second is the use of adjective. The third one is the use of simple present tense. And the last one is the use of adverb. The first is specific participant. Jadi ketika kita ingin membuat descriptive text, yang pertama adalah specific participant atau benda, seseorang atau tempat yang akan kita gambarkan itu bersifat khusus dan hanya satu-satunya. Tadi misalnya Candi Borobudur. Candi Borobudur hanya ada satu di Indonesia. Khusus, Candi Prambanan hanya ada satu di Indonesia. Khusus, jadi yang kita gambarkan itu khusus, benda, orang maupun tempatnya. The second one is the use of adjective, yaitu menggunakan adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Adjective adalah bagian dari the part of speech. The part of speech ada 8. Nah, salah satunya adalah adjective. Jadi ketika kita membuat descriptive text, maka kita harus menggunakan adjective atau kata sifat yang menyifati benda. For example, a beautiful beach, a handsome man, a famous place in Jepara, etc. Jadi kata sifatnya adalah beautiful, bagus, kemudian handsome, tampan, kemudian famous, terkenal, interesting, for example, menarik, bored, membosankan. Nah, itu adalah adjective yang menyifati kata bendanya. For example, kalau kita mau menggambarkan seseorang, orang itu cantik misalnya atau tampan, kemudian matanya bulat dan lain sebagainya, itu adalah adjective. And the next, the third one is the use of simple present tense. Yang ketiga adalah menggunakan simple present tense. Simple present tense itu kita menggunakan basic verb, kita menggunakan kata kerja basic, kata kerja utama. Formula of the simple present tense, rumus dari simple present tense yaitu subjek, kemudian verb 1, verb satunya ditambah s atau es tergantung kepada subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, maka kata kerjanya harus ditambah s atau es. Nah, kalau subjeknya jamak atau plural, maka kata kerjanya atau verbnya tidak perlu ditambah s atau es, kemudian baru objek. Nah, itu adalah formula of simple present tense. Kalau nominalnya kita menggunakan to be, is, am, are. Nah, itu simple present tense. Menggunakan to be, is, am, are. Jadi ketika kita mau membuat teks descriptive text, nah kita harus menggunakan basic verb, simple present tense, dan kalau itu nominal, kalimat nominal, maka kita menggunakan to be, is, am, are. Kemudian the last one is the use of adverb. Yang ketiga adalah menggunakan adverb. Nah, adverb juga adalah salah satu dari the part of speech yang 8 selain adjective. Nah, salah satunya adalah adverb juga. Adverb itu adalah kata keterangan, baik keterangan waktu, baik keterangan tempat, keterangan cara. Biasanya di dalam descriptive text ini kita menggunakan keterangan tempat, keterangan waktu, nah, seperti itu.
contohnya, for example, Indonesia, Central Java, Banten, etc. Itu adalah adverb of place, ya. Kata keterangan tempat. This is the example of specific participant. Nah, specific participant of the text is Borobudur Temple. Jadi specific participant atau benda tempat seseorang yang akan kita bahas di sini adalah Candi Borobudur, yaitu Candi Borobudur, bangunan bersejarah, bersejarah. Yang akan kita bahas berarti Candi Borobudur, hanya satu-satunya di Indonesia, the only one, ya, khusus, bendanya khusus, tidak ada yang sama seperti yang akan digambarkan. The second is the use of adjective in the text. Example is beautiful, greatest. Nah, ini adalah contoh dari adjektif. Contohnya tadi beautiful, greatest, handsome, and the others. Okay. The third is the use of simple present tense. For example, in the text, we use is, needs, know. Nah, itu kata-kata kerja yang digunakan dalam teks Borobudur Temple. Ada to be is, kemudian ada kata kerja needs. Di situ ada needs karena subjeknya tunggal. Kemudian di situ ada know. Nah, know tidak ditambahkan s atau es karena subjeknya jamak atau plural. Lebih dari satu, the people itu jamak. Jamak dari person. Jadi tidak perlu ditambah s atau es dalam kata kerjanya. And the last is the use of adverb, menggunakan kata keterangan, baik keterangan tempat, waktu, dan lain-lain. Nah, di dalam teks ini contohnya in Indonesia. Ini adalah kata keterangan tempat. Central Java juga sama, keterangan tempat. Long time ago, keterangan waktu, ya. Jadi itu adalah penggunaan adverb ketika membuat descriptive text. Nah, itu semua adalah language feature of descriptive text. Jadi ketika kita ingin membuat descriptive text, maka kita harus menerapkan 4 ciri-ciri kebahasaan yang tadi ketika kita mau membuat descriptive text. Well, students, maybe that's all about explanation of our material today. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.